Setelah sekian lama, saya bisa jalan-jalan lagi. Dan pada video kali ini, saya akan ajak teman-teman semua untuk ikut jalan-jalan ke salah satu pantai yang cukup hits di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pantai Long Beach Muara Badak, pilihan yang bagus. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang sedang naik daun di Muara Badak, Kalimantan Timur. Salah satu tantangan saat menuju pantai Long Beach Muara Badak. Akses jalan yang sempit dan hanya cukup untuk satu mobil seringkali menjadi kendala, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Kita skip videonya biar lebih cepat ya. Berapa? Oke. Kalau perlu ke sana satu orang nak atur di sana. Aturannya sana. Minyak badok. Cuma Tanpa karcis? Tanpa karcis? Aman aja ya? Aman Pak. Oke, makasih. Ya. Artinya ini sementara aja. Iya Pak. Ini adalah keluhan umum yang sering dijumpai di beberapa destinasi wisata, termasuk pantai Long Beach. Meskipun biaya parkir Rp10.000 tergolong standar, ketiadaan karcis parkir memang bisa menimbulkan beberapa masalah. Jalan masuk menuju pantai Long Beach di Muara Badak memang masih berupa jalan tanah. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika teman-teman datang saat musim hujan. Dampak jalan tanah dan cara mengatasinya. Jalan berlubang dan licin, saat hujan, jalan tanah akan menjadi becek dan berlumpur. Hal ini membuat mobil atau motor sulit melintas, bahkan bisa terjebak. Debu saat kemarau. Sebaliknya, saat musim kemarau, jalanan akan sangat berdebu. Ini bisa mengganggu pandangan saat berkendara dan membuat kendaraan kotor. Tapi biasanya ada mobil yang di pantai, ada orang yang naikin. Nggak ada yang ngatur. Tapi sana itu ada tang. Yes. Aku mau pakai sandal. Sandal. Ada ayunan na. Ada ayunan loh. Ada ayunan. Sini ya Pak ya? Mundur Pak, parkir mundur. Lain sini aja, samping sini, samping mobil hitam ini. Bisa ya? Aduh. Karena pantai Long Beach di Muara Badak semakin populer. Kondisi parkiran yang ramai dan penuh adalah konsekuensi dari meningkatnya jumlah pengunjung. Ada bapak. Nah, ini siam. Mobil hantu. Hantu. Pilih lokasi parkir dengan bijak. Parkirlah di tempat yang menurut teman-teman paling aman dan tidak menghalangi jalan orang lain. Meskipun tidak ada karcis, memarkir kendaraan dengan benar akan memudahkan kita dan pengunjung lain. Area di sekitar pantai masih sangat asri dengan banyak pepohonan. Ada berbagai macam pohon yang membuat suasana teduh dan sejuk, menawarkan tempat berteduh alami dari terik matahari. Pantai Long Beach memiliki garis pantai yang panjang dan landai, membuatnya cocok untuk berjalan santai di pinggir pantai.
didominasi oleh pasir berwarna coklat keputihan. Pasirnya halus dan padat, cukup nyaman untuk berpijak. Salah satu daya tarik utama pantai Long Beach Muara Badak adalah pohon-pohonnya yang rimbun dan rindang. Pohon-pohon ini tumbuh subur di sepanjang area pantai. Mereka memberikan beberapa manfaat yang sangat penting bagi pengunjung. Peneduh alami, saat matahari sedang terik, area di bawah pohon-pohon ini menjadi tempat berteduh yang ideal. Suasana sejuk, pepohonan yang rimbun membuat udara di sekitar pantai terasa lebih sejuk dan segar. Pemandangan yang asri, keberadaan pohon-pohon ini membuat pemandangan pantai menjadi lebih hijau dan alami, berbeda dari pantai-pantai yang terbuka dan tandus. Pantai Long Beach memang menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga, sehingga wajar jika teman-teman melihat banyak anak kecil bermain dengan riang gembira di sana. Ada beberapa alasan mengapa pantai ini sangat cocok untuk anak-anak. Ombak yang tenang. Karena ombaknya tidak besar, anak-anak bisa bermain air di pinggir pantai dengan lebih aman. Garis pantai yang landai, kedalaman air bertambah secara perlahan, jadi orang tua tidak perlu terlalu khawatir. Pasir yang halus, pasir yang lembut dan bersih sangat ideal untuk membangun istana pasir atau bermain-main. Sayang sekali, ya. Memang, masalah kebersihan seringkali menjadi kendala di beberapa tempat wisata yang ramai. Meskipun pantai Long Beach memiliki banyak keindahan alam, seperti pohon-pohon rindang dan ombak yang tenang, kurangnya kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya atau keterbatasan fasilitas tempat sampah bisa menjadi penyebabnya. Pedagang makanan dan minuman memang banyak di sana, membuat pengalaman berkunjung ke pantai Long Beach jadi lebih nyaman. Keberadaan mereka sangat membantu, jadi teman-teman tidak perlu repot membawa bekal dari rumah. Biasanya, para pedagang ini menjual berbagai pilihan yang cocok untuk dinikmati di pantai. Memang benar, meskipun memiliki potensi alam yang besar, beberapa fasilitas di pantai Long Beach masih perlu perbaikan dan peningkatan. Keberadaan lampu warna-warni yang indah di pantai Long Beach memang menciptakan suasana yang berbeda, terutama saat senja atau malam hari. Lampu-lampu ini tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tapi juga menambah daya tarik visual dan membuat pantai terasa lebih hidup dan romantis. Sangat disayangkan sekali. Masalah kebersihan dan kelayakan toilet memang sering menjadi keluhan utama di banyak tempat wisata. Kondisi kurangnya air bersih dan bau tidak sedap bukan hanya membuat pengunjung tidak nyaman, tetapi juga menjadi isu kesehatan yang serius. Toilet adalah salah satu fasilitas paling dasar yang harusnya terjamin kelayakannya. Di dekat kawasan pantai Long Beach Muara Badak, terdapat aktivitas pembibitan atau tambak udang faname. Ini adalah bagian dari sektor budidaya perairan yang cukup berkembang di daerah pesisir Muara Badak. Keberadaan tambak udang ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat ekonomi lokal yang memanfaatkan potensi perairan di sana.
Tambak udang Faname sendiri merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi, di sekitar pantai Long Beach, teman-teman bisa melihat perpaduan antara keindahan alam untuk pariwisata dan juga aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Salah satu program strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi perikanan. Pembangunan kolam bundar untuk budidaya udang memang menjadi fokus Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, khususnya di wilayah seperti Muara Badak. Daerah Muara Badak memang telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan pilot project untuk pengembangan udang Panama. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini. Tujuan program pembangunan kolam bundar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas budidaya udang secara signifikan. Sistem kolam bundar dengan teknologi intensif dinilai lebih efisien dibandingkan tambak tradisional, memungkinkan kepadatan tebar yang lebih tinggi dan hasil panen yang lebih banyak. Peran pemerintah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong sektor perikanan. DKP bertugas menyediakan infrastruktur, memberikan pendampingan teknis, dan membantu kelompok masyarakat nelayan agar budidaya ini berhasil. Manfaat bagi masyarakat. Jika program ini sukses, dampaknya akan sangat positif bagi perekonomian lokal. Produksi udang yang meningkat diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan bahkan diekspor, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya. Tidak terasa, matahari sudah mau terbenam. Petualangan kita hari ini di pantai sampai di sini dulu ya. Keluar dari parkiran yang padat memang butuh kehati-hatian ekstra. Saat parkiran penuh dan ramai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jalur sempit, ruang gerak sangat terbatas. Pastikan teman-teman memberi ruang yang cukup saat berbelok agar tidak menyenggol mobil lain. Pejalan kaki, banyak orang, terutama anak-anak, bisa saja tiba-tiba melintas. Selalu perhatikan pejalan kaki, apalagi di tempat seperti pantai. Kesabaran, jangan terburu-buru. Lebih baik menunggu beberapa saat sampai ada ruang yang aman untuk bergerak daripada memaksakan diri dan menyebabkan insiden. Oke Pak, monggo. Ada papan ucapan selamat jalan. Ini adalah kalimat perpisahan yang tepat. Teman-teman hanya perlu menempuh sekitar 280 meter di jalan tanah sebelum kembali ke jalan yang beraspal. Jarak yang tidak terlalu panjang ini membuat tantangan berkendara di jalan tanah hanya sebentar, sehingga teman-teman bisa lebih fokus dan berhati-hati saat melewati bagian tersebut. Setelahnya, perjalanan teman-teman akan kembali lancar.
Makasih. Akhirnya perjalanan hari ini selesai. Kalau teman-teman punya rekomendasi pantai lain yang oke, komen di bawah ya. Sampai jumpa di petualangan seru selanjutnya. Wassalamualaikum.